Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha lil-ummah. وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini tema pembahasan akan kita bahas adalah belajar cara tadabbur. Karena turunnya Al-Quran bukan hanya sekedar dibaca, melainkan adalah ditadabburi maknanya, artinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkaru ulul albab." Kitab yang kami turunkan kepada kalian, kepada engkau, mubarakun, yang dia penuh dengan keberkahan dan sumber daripada keberkahan, liyadabbaru ayatih, untuk ditadabburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkar ulul albab, dan sebagai pengingat bagi mereka yang berfikir. Maka Al-Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan hukum tadabbur itu wajib. Hukum tadabbur itu wajib. Hukumnya fardu ain. Sehingga mereka yang sekedar membaca Quran saja tapi tidak mentadabburi, maka bisa berpotensi berdosa. Begitu kata Imam Al-Qurtubi. Karena Allah begitu banyak memerintahkan kepada kita tentang kewajiban bertadabbur. Allah mengatakan, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Bahkan ada ayat lainnya juga selain daripada ayat itu yang menjelaskan kewajiban bertadabbur. Dan kewajiban bertadabbur ini semakin digiatkan lagi di bulan Ramadan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ayat-ayat tentang Ramadan di surah Al-Baqarah dari ayat 183, 184, 185, 186, 187. Dan di ayat 185-nya Allah mengatakan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Allah mampu saja mengatakan syahrul Ramadan alladzi furida fihi al-qiyam. Allah mampu mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang ditegakkannya qiyamul lail. Bulan Ramadan adalah bulannya puasa, bisa saja. Tapi Allah memilih syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulannya diturunkannya Al-Qur'an. Mengapa Allah kaitkan Ramadan dengan Quran? Karena memang Ramadan adalah bulannya Quran. Demikianlah para ulama menjadikan bulan Ramadan sebagai bulannya Quran karena aktivitas mereka yang padat terhadap Quran. Bahkan di zaman salaf sangat sedikit sekali kajian. Imam Malik hampir setiap hari kajian di Masjid Nabawi. Tapi begitu masuk Ramadan, beliau menggeser kitab-kitabnya dan fokus kepada mushafnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri demikian. Pula para salafus saleh lainnya, mereka yang terbiasa buka majelis kajian, maka mereka menggeser kitab-kitab mereka dan waqbala bil Quran, mulai membaca Quran, mentadabburinya, mentilawahnya sebanyak-banyaknya. Sehingga masyhurlah Imam Syafi'i khatam 60 kali, Imam Sufyan Ats-Tsauri khatam sehari sekali, Imam Bukhari demikian hal juga yang sama. Qatadah khatam 3 hari sekali di bulan Ramadan. Dan demikian karena memang bulan Ramadan adalah bulan di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhatamkan Quran hafalannya kepada malaikat Jibril.
setoran hafalan malaikat kepada malaikat Jibril di bulan Ramadan. Bahkan di akhir hayat hidup beliau menyetorkan hafalannya kepada malaikat Jibril 2 kali. Langsung kepada malaikat Jibril dijelaskan tata letaknya, tata suratnya, tata ayatnya oleh malaikat Jibril. Maka itulah yang menjadikan beliau menjadi lebih dermawan karena dekatnya dengan Al-Quran. Maka kita akan berbicara tentang apa definisi tadabbur. Apa definisi tadabbur? Apa itu tadabbur? Tadabbur berbeda dengan tafsir. Kalau tafsir itu adalah mengetahui maksud Allah yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Itu namanya tafsir. Jadi ilmu yang bertujuan untuk mengetahui maksud Allah dalam ayat-ayatnya dalam Quran. Ilmun yabhath, ilmun yang membahas tentang sesuatu yang menjadi maksud dan tujuan Allah di dalam turunnya ayat Al-Quran. Dan itu tafsir yang paling mengetahuinya adalah Nabi SAW. Yang berikutnya adalah para sahabat. Yang berikutnya adalah muridnya para sahabat. Gitu. Jadi yang mengetahui tentang tafsir Al-Quran adalah Nabi SAW sendiri. Makanya ada namanya tafsirul kitab bis sunnah. Menafsirkan Quran dengan sunnah. Dengan sunnah maksudnya apa? Dengan Nabi SAW sendiri. Ya. Ada juga tafsir sunnah bil Quran. Tafsir ayat atau tafsir hadis Nabi SAW dengan Quran. Tafsirul kitab bil kitab. Juga ada tafsir Quran dengan Quran. Jadi satu ayat yufassiru ba'duha ba'dan. Saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ayat yang satu dijelaskan oleh ayat yang lainnya. Karena Quran itu tidak berubah. Maksudnya Quran itu memiliki satu pemahaman yang mana kalau mereka pemahaman yang benar, kalau Quran bukan berasal dari yang benar, maka Allah mengatakan lawajidu fihi ikhtilafan katsira. Mereka akan dapati banyak perbedaan, tapi tidak. Quran saling menafsirkan satu dengan yang lain sehingga tidak ada sedikit pun dari satu ayat dengan ayat lain itu kontradiktif, tidak ada. Tidak ada yang kontradiktif. Setiap ayat saling menafsirkan ayat yang lainnya. Maka ayat ini dijelaskan oleh ayat ini diperinci oleh ayat yang lainnya. Begitu ciri khas daripada Al-Quran. Adapun tadabbur. Tadabbur apa itu tadabbur? Berasal dari kata apa? Apa? Dabara. Dabara. Sama dengan dubur. Apa makna dubur? Apa? Dubur itu belakang. Artinya belakang. Sehingga ma'rifatu dubur kulli syai'. Itu tadabbur artinya mengetahui hal yang di belakang sesuatu. Ini sesuatu, nah di belakangnya kita ketahui. Berarti mengetahui belakangnya sesuatu itu mengetahui apa berarti? Lebih dalam tentang ayat tersebut. Kalau dalam konteks tadabbur ayat. Maka para ulama mengatakan bahwa tadabbur itu adalah at-ta'amul fi duburil ayat. Mengetahui ilmu di balik ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu tadabbur. Sehingga kalau tafsir adalah salah satu cabang ilmu, tadabbur adalah aktivitas dari amal soleh. Kalau tafsir adalah yang digeluti oleh para ulama, kalau tadabbur semua umat muslim bertadabbur. Artinya hukum tafsir, hukum menafsirkan sesuatu itu tidak untuk semua orang. Bahkan tidak boleh orang sembarangan menafsirkan ayat. Al-Imam Suyuti menjelaskan ada 15 syarat orang dikatakan mufassir. Harus bisa paham bahasa Arab, harus hafal Quran, harus hafal sekian ratus ribu hadis. Banyak persyaratannya. Itu untuk dikatakan mufassir. Dan kalau orang bertadabbur maka tidak harus memiliki syarat demikian. Semua orang, semua muslim bisa bertadabbur gitu. Tapi tafsir nggak bisa. Makanya hukum asal tafsir itu fardu kifayah.
Yang kalau sudah ada orang menafsirkan ayat, itu para sahabat, kita tidak perlu lagi menafsirkan. Karena sudah tercover oleh mereka. Dan memang pemahaman yang paling benar adalah pemahaman mereka terhadap ayat. Adapun tadabbur, hukumnya fardu ain. Tafsir fardu kifayah, tadabbur fardu ain. Dan tadi ya, berarti definisi tafsir itu adalah ilmun yabhatsu fihi al-Qur'an min haitsu dalalatihi ala muradillahi ala qadrati taqatil bashariyah atau bi qadri taqatil bashariyah. Ilmu yang membahas tentang Al-Qur'an dari segi pendalilannya sesuai yang dimaksudkan oleh Allah Ta'ala berdasarkan kemampuan manusia. Ala taqatil bashariyah. Artinya di situ tambahkan ala taqatil bashariyah, kemampuan masing-masing manusia. Maka tafsir itu berarti ijtihadi sifatnya ijtihadi. Tapi ketika sudah menjadi ijma, maka dia menjadi dalil. Terutama juga tafsirnya Nabi SAW itu dalil. Tapi kalau tafsir perorangan terhadap satu ayat yang berbeda-beda tafsirnya, ulama menafsirkan tafsirnya begini, satu lagi mengatakan begini. Tapi ini tafsir ulama salaf tentunya, ulama yang mu'tabar. Maka hal demikian termasuk perkara ijtihadiyah. Yang berarti kita bukan berdalilkan kepada perkara ijtihadiyah, kita berdalilkan kepada pemahaman yang benar, menjadikan dalil itu adalah dari ijma'nya. Bila para ulama mufassirin telah bersepakat atas makna satu ayat, berarti itu jadi dalil atas tafsirnya, menjadi ijma' yang tidak bisa ada perkataan ketiga. Karena dalam perkara ijma' itu kalau sudah diijma'kan, maka tidak bisa ada ijma' lagi, ijma' baru nggak bisa. Kalau sudah ada ijma' dahulu, nggak boleh ada ijma' lagi. Contoh, di zaman terdahulu para ulama telah sepakat bahwa berzina itu haram hukumnya. Kemudian sekarang ulama-ulama di akhir zaman bersepakat hukum zina menjadi halal. Nggak bisa. Karena ijma' itu tidak bisa dibatalkan. Bahkan ijma' merupakan salah satu sumber rujukan dalil. Dalil Quran, sunnah, ijma', qiyas. Ini yang disepakati 4 madhab. Ada yang dikhilafkan oleh 4 madhab, seperti amal ahli Madinah, perbuatan penduduk Madinah, kemudian al-istishab, al-istihsan, kemudian as-salihul mursalah dan seterusnya. Itu dibahas dalam kitab usul fiqh. Dan sehingga tadabbur ini dia pengamalan yang langkah-langkahnya ada 3. Tadabbur itu ada tiga langkah. Langkah pertama adalah memahami. Jadi tadabbur itu diawali dengan difahami ayatnya. Dan cara memahami dengan apa? Dengan penjelasan para ulama atau arti dari ayat tersebut. Berarti kita baca terjemahan termasuk tadabbur bukan? Termasuk tadabbur, termasuk langkah awal untuk mentadabburi. Karena tadi harus memahami dulu. Jadi step awal tadabbur itu pertama adalah harus memahami. Memahami dari artinya maupun dari penjelasan para ulama, dari baca tafsir yang ringkas-ringkas. Berarti baca tafsir termasuk langkah awal untuk tadabbur. Baca tafsir, baca terjemahan di pinggir-pinggir itu termasuk langkah awal untuk tadabbur. Karena kita nggak bisa mentadabbur kalau kita nggak paham artinya, nggak paham ayatnya, nggak bisa. Jadi syarat awal tadabbur harus paham. Berarti mau nggak mau, gimana? Mau kita wajib belajar bahasa Arab. Kita wajib belajar bahasa Arab. Atau minimal kita setiap baca Quran baca juga artinya supaya tahu apa maksud Allah di arti ini. Minimal tahu artinya. Setelah itu barulah mulai kemana? Baca tafsirnya. Tafsir ringkas.
Tafsir seperti tafsir Muyassar, atau tafsir Sa'di, atau tafsir-tafsir Kementerian Agama Indonesia, itu juga tafsir-tafsir mu'tabar karena berasal dari tafsir klasik rata-rata. Maka kita baca juga tafsirnya untuk bisa mengetahui. Jadi langkah pertama adalah memahami. Di step awal dari tadabbur adalah memahami. Yang kedua, merenungi. Merenungi. Jadi setelah kita memahami, kita merenungi. 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 Direnungi itu berarti difikirkan. Difikirkan, dihayati, direnungi. Makanya Nabi SAW itu beberapa kali dalam diriwayatkan beliau itu merenung ketika dia turunkan ayat ke beliau sampai semalaman. Ada ayat yang beliau merenung semalam di akhir surat Al-Maidah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, bila engkau mengazab mereka adalah hamba engkau. Wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim. Tapi kalau engkau mengampuni mereka, sungguhnya engkau Maha Penyayang lagi Maha Pengampun. Itu beliau renungi semalaman direnungi. Bahkan tabi'in ada yang merenungi itu, para sahabat tabi'in itu mereka sampai nggak bisa tidur. Ada sebagian sahabat merenungi ayat sampai pingsan. Ada lagi riwayat yang menyatakan bahwa sebagian sahabat itu merenungi ayat wahila bainahum wa baina ma yashtahun. Itu di akhir surat Saba. Itu mereka sepanjang makan dan minum itu mereka merenungi ayat. Makan dan minum sambil merenungi ayat. Subhanallah. Dan itu dilakukan oleh yang terbaik. Ya, bahkan ada ulama yang menulis tafsir, ya, ulama kontemporer menulis tafsir di Mesir. Salah satu yang direkomendasi juga oleh Syekh bin Baz, yaitu Rashid Ridha, salah satu penggerak beberapa organisasi di Indonesia, ya. Seperti awal mula adanya Muhammadiyah, ada Persis, awal mula itu kan Rashid Ridha di Mesir. Beliau itu punya tafsir. Beliau merenungi ayat Rabbi qad ataitani mulka wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Kau telah berikan aku kerajaan. Itu di akhir surat Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sebelum meninggal dunia, Nabi Yusuf doa ini, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Ya Allah, Kau telah berikan aku sebagian kerajaan dan Engkau telah ajarkan aku ta'wil mimpi. Akhirnya apa? Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ketika Rashid Ridha itu mentadaburi ayat itu, merenungi ayat itu, dia langsung meninggal. Makanya tafsir beliau itu cuma sampai surah Yusuf. Dan banyak para ulama itu mereka menafsirkan Quran itu nggak sampai selesai, banyak. Seperti tafsir Jalalain. Pernah dengar ya? Pernah dengar dulu dah? Masih belum belajar. Tafsir Jalalain. Siapa yang nulis? Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Itu dari Al-Fatihah sampai Al-Kahfi, itu Jalaluddin Al-Mahalli. Dari Al-Kahfi sampai An-Nas, Jalaluddin As-Suyuti. Setengah-setengah. Kenapa? Karena meninggal duluan. Banyak. Seperti Majmu' Syarah Muhadzab Al-Imam Nawawi itu nggak selesai. Beliau nulis meninggal, lanjutin lagi sama ulama lain. Gitu. Itu kebiasaan ulama gitu, melanjutkan karya ulama. Begitu pula Fathul Bari, ya siapa? Yang nggak sampai selesai. Ibnu Hajar Asqalani? Bukan. Imam Ibnu Hajar Asqalani nulis Fathul Bari selesai. Siapa yang nggak selesai? Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau nulis Fathul Bari, jadi sama-sama. Jadi syarah Sahih Al-Bukhari judulnya juga sama-sama Fathul Bari. Menarik ya. Dan Ibnu Hajar Asqalani selesai. Adapun Imam Ibnu Rajab tidak selesai. Lanjutkan juga sama ulama-ulama lain.
Tapi yang jelas itu kebiasaan ulama. Jadi yang kedua tadi apa? Direnungi. Direnungi itu dihayati, difikirkan. Gitu. Ya. Makanya kenapa kalau kita lihat Umar bin Khattab dijelaskan dalam hadits riwayat Baihaqi, beliau itu belajar Al-Baqarah 10 tahun. 10 tahun khatam belajar Al-Baqarah. Tentu bukan cuma sekedar hafal ya, hafal mereka kuat. Karena kalau sebagai hafal, coba tanya. Tanya di sini ada ini kan, santri tahfiz kan? Yang tahfiz berapa rata-rata hafal Al-Baqarah? Rata-rata 2,5 bulan. 2,5 bulan. Kalau patokan 1 bulan 1 juz itu 2,5 bulan. Karena Al-Baqarah 2,5 juz. Ada yang mungkin sebulan, ada yang mungkin beberapa pekan saja. Banyak. Ya, pengalaman saya dulu di pondok, itu ada kawan saya yang hafal Al-Baqarah kurang dari sebulan. Ada. Jadi emang biasa, udah biasa gitu. Kalau sekedar hafal doang. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala sahabat mulia Amirul Mukminin selesai belajar Al-Baqarah 10 tahun. Habis itu beliau sembelih unta. Anaknya, siapa anak Umar bin Khattab? Laki-laki Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beres belajar Al-Baqarah berapa tahun? 8 tahun. Karena memang metode belajar para salaf, mereka sebagaimana para sahabat, mereka nggak belajar Quran kecuali baca 10 ayat, dipelajari, ditadaburi, dimaknai, dihafal, baru lanjut ke ayat yang lain. Jadi 10. Jadi mereka nggak kejar setoran. Patokannya adalah mengamalkan apa yang dipelajari. Tujuannya pengamalan. Maka kalau tujuannya demikian, akan menetap itu dalam keseharian mereka. Quran itu akan menetap. Itulah kenapa Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan dengan 3 huruf atau 3 kata, "Kana khuluquhul Qur'an." Akhlaknya adalah Quran. Dalam hadis lain yang pernah ditanya juga, maka beliau mengatakan, "Kana Qur'anan yamshi." He is the walking Quran. Dia adalah Quran yang berjalan. Ketika Quran telah terinternalisasi ke dalam pribadi seseorang, maka dia akan mengamalkan isi Al-Quran, dan Quran menjadi sijiyah. Apa itu sijiyah? Sijiyah itu kepribadian, menjadi pribadinya dia, karena telah bersatu antara nilai-nilai yang ada dalam dirinya kepada nilai-nilai Al-Quran. Dan yang ketiga, tadi kan ini memaknai, merenungi. Yang ketiga adalah mengambil pelajaran. Jadi yang pertama tadi apa? Memahami. Yang kedua, merenungi. Yang ketiga, mengambil pelajaran. Betul. Mengambil pelajaran. Apa saja Ustaz yang diambil pelajaran? Ada 3, kurang lebih. Tapi ini saya intisarikan. Ada ulama yang menulis 40, yang diambil pelajaran 40. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10, ada yang mengatakan 3. Tapi saya pilih 3 untuk memeringkas. 3 yang diambil pelajaran. Yang pertama, mengetahui perintah dan larangan. Mengetahui perintah dan larangan. Karena Quran is not merely information. Quran bukan cuman sekedar informasi. Tapi Quran contains do's and don'ts. Tapi Quran berisikan tentang perintah dan larangan. Sehingga contoh, cara ngetahui ini gimana? Kita bisa sehari-hari. Contoh, surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa perintah dan larangannya? Perintahnya apa? Perintah untuk bertauhid, larangan untuk membuat syirik. Itu tadabbur. Jadi mengambil pelajaran apa yang Allah harapkan dari saya untuk saya lakukan, dan apa yang Allah harapkan dari saya untuk saya tinggalkan. Kayak gitu. Contoh lagi. Dalam surah Al-Hasyr ayat 16, Allah mengatakan, "Alam ya'nil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Tidakkah sudah saatnya bagi orang beriman untuk hati mereka tunduk khusyuk ketika perintah Allah dan larangan Allah datang pada mereka? Apa perintahnya berarti?
Khusyuk, betul. Ini khusyuk. Larangannya berarti apa? Lawan dari khusyuk berarti apa? Ghaflah. Ghaflah itu lalai. Larangan dari khusyuk adalah ghaflah. Jadi setiap ayat itu mengandung perintah dan larangan. Ya. Dan kita bisa mengetahui hal demikian. Nah, ketika Allah memanggil Bani Israel, ya Bani Israel anni, dan terusnya. Ini Allah berikan kenikmatan yang banyak pada Bani Israel dan seterusnya. Bahkan ketika mereka Ketika mereka banyak yang inkar kepada perintah Nabi Musa, atau mereka disuruh membeli sapi, tapi mereka malah ngeyel nyari sapi, ditanya-tanya lagi pertanyaannya, apa perintah larangannya? Apa perintah dan larangannya? Perintahnya apa? Perintahnya adalah ketika datang perintah Allah langsung taat, jangan banyak nanya. Larangannya apa? Jangan seperti Bani Israel kan gitu larangannya. Jadi ketika Allah manggil ya Bani Israel, kan banyak tuh ayat-ayat Bani Israel. Nabi Musa aja disebutkan 136 kali dalam Quran. Perintahnya adalah supaya kita jangan ikutin Bani Israel. Karena dia telah anni qad faddaltukum. Allah telah berikan banyak kelebihan di atas orang lain dari Bani Israel. Cerdasnya, makanannya, mukjizatnya. Coba, generasi mana yang pernah makan makanan surga? Antum pernah makan makanan surga? Bani Israel pernah makanan dari surga. Al-manna was-salwa. Itu makan makanan dari surga. Pernah melihat hujan katak, pernah melihat hujan darah. Pernah. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin. Kami telah berikan Nabi Musa itu 9 mukjizat. Jadi mukjizat Nabi Musa itu bukan cuma lemparin tongkat dan berubah jadi orang, bukan itu doang. Lebih banyak daripada itu dan disaksikan oleh Bani Israel. Yang mana mereka pernah melihat gunung itu diapain? Diangkat. Wa idh nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim. Itu diangkat di depan mata mereka. Mereka lihat. Mereka pernah juga yatihuna fil ardi 40 sanah. Mereka pernah keliling nyasar 40 tahun. Nah, itu pelajaran yang kita ambil. Nih, Allah sedang contohin jangan sampai kita dihukum seperti Bani Israel. Itu pelajaran tadabbur. Pelajaran tadabbur. Berarti dia cari do's and don'ts. Apa perintahnya, apa larangannya. Sebagaimana juga Allah mengatakan wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbih wal ladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanaman yang baik itu akan baik tumbuh kalau akarnya bagus. Di sini Allah bukan cuma ngejelasin tentang sains, enggak. Allah tidak jelas tentang sains itu apa. Ya benar, Quran itu yang bukan kitab sains. Tapi ketika membicarakan sains sudah pasti benar. Quran bukan kitab geografi, tapi ketika bicarakan geografi sudah pasti benar. Quran bukan kitab hidrologi, bukan kitab oceanologi, tapi ketika membicarakan oceanologi dan hidrologi sudah pasti benar. Dan Allah dalam hal ini tujuannya bukan cuma ngabarin ke kita bahwa tanaman itu kalau akarnya kuat dan tumbuhannya bagus, enggak. Allah sedang ngajarin kepada kita ayat lanjutannya tentang Allah bahas tentang keimanan. Apa maksud Allah bahas itu? Apa yang Allah inginkan kepada kita? Apa? Berarti apa? Muslim akan tumbuh menjadi baik kalau imannya kokoh. Itu maksud dari perumpamaan tumbuhan itu akan bagus batang dan akar, batang dan dahannya dan buahnya kalau akarnya bagus. Maksudnya apa? Muslim itu akan bermanfaat bila imannya bagus. Itu do's and don'ts. Itu paham itu. Itu kalau kita tahu cara nikmat baca ayat, kita nggak akan bosan-bosan. Dan pengen berlama-lama baca terus. Bukan cuma kedar setoran pengen cepat-cepat khatam, enggak. Tapi pengen lama-lama baca artinya. Ini yang banyak kita terlupakan. Ya. Sehingga kita memahami karena memang apa yang Allah sampaikan kepada kita semuanya itu memiliki hikmah. Makanya kenapa cerita-cerita dalam Quran itu rata-rata nggak diceritakan secara spesifik, rata-rata ya saya katakan. Maksud spesifik apa? Nama tokohnya. Sahabat saja
Cuman satu orang doang yang disebutkan namanya dalam Quran. Siapa? Zaid. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likay la yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Itu di dalam surah Al-Ahzab. Selain ada Abu Bakar, tidak ada. Ada Umar, tidak ada. Ada Utsman, ada Ali, tidak ada. Zaid doang. Apakah mereka berarti tidak lebih mulia dibanding Zaid? Bukan. Maksudnya apa? Quran tidak fokus kepada sekedar nama. Yang diambil pelajaran adalah pelajaran. Quran juga menyebut nama Abu Bakar tapi tidak secara eksplisit. Seperti pada saat Abu Bakar memboikot Mistah bin Utsatha. Siapa beliau? Sepupunya Abu Bakar yang ikut serta dalam menyebarin berita hoax Aisyah. Kan awalnya kan Abu Bakar bantuin Mistah ini kan. Tapi gara-gara dia ikut nyebarin akhirnya nggak diin lagi. Maka Allah tegur. Wala ya'tari ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu lil qurba wal masakin wal muhajirin. Allah jelasin Abu Bakar dengan kata apa? Ulul fadli. Maka janganlah bagi orang yang punya kelebihan harta untuk mereka mengurungkan niat baiknya kepada kerabat, keluarga dan para muhajirin. Ini Allah sedang tegur Abu Bakar. Bahkan dalam ayat dalam sujud 30 ketika Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Siapa yang Allah sedang bicarakan? Abu Bakar. Betul. Abu Bakar. Tafsir itu Abu Bakar. Beruntunglah orang-orang yang menyucikan diri. Abu Bakar yang bicara. Kita tahu Fir'aun itu nama atau gelar? Gelar. Nama aslinya adalah Ramses II. Kenapa Quran gak bicara tentang Ramses II? Kenapa? Karena Quran bukan fokus pada nama. Contoh lagi. Istrinya Fir'aun siapa? Ada gak nama Asia? Enggak ada. Daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun. Cuman istrinya Fir'aun. Bahkan yang godain Nabi Yusuf siapa? Ada gak nama kata Zulaikha dalam Quran? Ada Imratul Aziz, istrinya si menteri. Ini pelajaran besarnya apa? Pelajaran besarnya ketika ada satu peristiwa, kasus kejadian yang terjadi, jangan fokus kita pada orangnya, tapi fokus pada pelajarannya. Karena kan kita ada isu nih yang display sama orang, misalkan orang lagi nulis story, saya ada kejadian sama cerita pengalaman gini-gini, ada fulan lah. Spill dong siapa akun Instagramnya, ya gak? Sering gak ada komentar kayak gitu, ya gak? Spill dong siapa nama dia. Habis itu dicari, dikomentarin, diserbu. Padahal yang harus diambil apanya? Pelajarannya, bukan diketahui nama orangnya. Kan gitu sebenarnya. Ini dari situ saja kita bisa ambil pelajaran dari Quran. Dari satu sisi doang tuh. Apalagi yang lain, lebih dalam lagi. Ya gak? Oke, itu tadi dari sisi Quran berisikan tentang larangan dan perintah. Yang kedua, Quran memiliki koherensi atau keterkaitan dari satu surat ke surat lain, dari ayat satu ke ayat lain. Jadi peletakan nama surat, letak surat. Kenapa surat ini letaknya setelah surat ini? Kenapa surat ini taruh di awal? Kenapa surat ini taruh di akhir? Itu bukan tanpa alasan. Dan bukan ketidaksengajaan, tapi secara sengaja dan ada hikmahnya. Ada koherensi. Ini kata Imam Suyuti dalam Itqan dijelaskan. Maka ketika Allah mengatakan Al-Fatihah di awal, An-Nas di akhir, Al-Baqarah surat kedua, Al-Imran surat ketiga, kemudian Al-Maidah, An-Nisa dan seterusnya, itu tuh pada dasarnya bukan tanpa alasan. Ada alasannya. Ketika Allah meletakkan ayat wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib dan surat At-Talaq, ada hikmahnya. Kenapa kok ditaruh surat At-Talaq? Tentang lagi apa? Tentang talak bahasnya kan? Itu lagi bahas tentang talak kan? Itu semua ada hikmahnya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu hikmahnya. Dan memang kalau kita lihat ada jenis-jenis tafsir yang fokusnya kepada itu. Dia menjelaskan setelah ayat ini, setelah Allah bahas ini, Allah bahas kemudian ini. Contoh. Sekarang juz berapa? Sekarang hari ke-18. Jadi juz 18.
18 itu surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Sebagiannya adalah surah An-Nur. Surah An-Nur. Surah yang paling bahas banyak tentang keluarga. Kemudian saya itu juz 19 ada Al-Furqan. Ada An-Naml. Ada Al-Qasas. Juz 20-nya demikian juga, lanjutan daripada kisah Nabi Musa dibahas. Nah itu kalau kita tahu apa koherensi Allah sebelumnya bahas Al-Furqan. Al-Furqan itu apa? Pembeda antara hak dengan yang batil. Setelah itu Allah bahas tentang kisahnya Nabi Sulaiman. Bagaimana menegakkan yang hak ketika memiliki kekuasaan. Allah bahas juga tentang kisahnya Nabi Musa. Bagaimana menegakkan yang hak ketika tidak memiliki kekuasaan. Jadi Allah ajarkan langsung urutan itu. Ini adalah kamu harus menegakkan, memisahkan yang hak dengan yang batil. Tapi ada caranya. Kalau punya kekuasaan pakai surah An-Naml, yakni surah Sulaiman. Jadi nama lain dari surah An-Naml adalah surah Sulaiman. Sebagaimana nama surah lain dari surahnya Al-Qasas adalah surah Musa. Karena kisah Nabi Musa yang paling lengkap adalah di surah Al-Qasas. Karena Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Quran adalah Nabi Musa. Sehingga ceritanya dijadikan nama surat Al-Qasas. Kisah bagaimana ibunda Nabi Musa ketakutan ketika itu kan, karena di tahun tersebut Nabi Musa mau dibunuh. Kenapa Nabi Harun kok gak takut itu, Ustaz? Karena Fir'aun itu bunuhnya itu 2 tahun sekali. Yang kebetulan kalau jadi di tahun, let's say tahun genap lah. Ketika ada anak lahir di tahun genap, maka anaknya dibunuh. Tapi kalau anak lahir di tahun ganjil, anaknya gak dibunuh. Gitu permohonannya. Maka Nabi Harun lahir itu di tahun ganjil. Karena Nabi Musa lahir di tahun genap. Maka dulu tuh ada kementerian bidan-bidan, kumpul bidan-bidan yang tugasnya nyari-nyari ibu-ibu yang hamil. Dicari. Yang kalau ada ibu yang hamil, ditungguin kelahiran kapan, begitu anak laki-laki dibunuh. Jadi bunuh itu bidan-bidan. Suruhan Fir'aun. Begitu penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir. Saya bukan ngarang, ini penjelasan ulama. Ya. Dan kebetulan saat Nabi Musa ketakutan kan, Allah beri karamah kepada ibu Nabi Musa yang saat itu hamil, tapi hamilnya nggak kelihatan, nggak kentara. Jadi hamilnya itu dibuat gak kelihatan. Makanya lahirannya ibunya Nabi Musa sama siapa? Sama kakaknya Nabi Musa, siapa? Miriam, namanya Miriam. Makanya Allah mengatakan, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa untuk menyusui. Fa idza khifti 'alayhi fala takhafi wa la tahzani. Kalau kamu takut kepada anak ini, janganlah takut, janganlah sedih. Apa yang Allah katakan? Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Baru faltaqatahu alu fir'aun dan seterusnya. Dalam surah Al-Qasas Allah jelaskan gimana ceritanya. Akhirnya Nabi Musa diletakkan di atas peti. Setelah itu bayinya jalan dan ternyata ditemukan oleh Asiyah. Asiyah sayang sama bayi ini. Dan setelah itu dididik oleh Fir'aun. Dan setelah itu Asiyah minta izin. Kalau gitu siapa yang nyusuin? Maka dicarilah orang-orang yang bisa nyusuin Nabi Musa. Seantero kota negeri. Gak ada yang bisa cocok. Kecuali ibunya sendiri. Lihat. Allah betul-betul mengembalikan anaknya, ibunya Nabi Musa kepada ibunya sendiri. Akhirnya bayangkan. Ibunya Nabi Musa masuk ke kerajaan, nyusuin anaknya sendiri dan digaji. Nyusuin anak sendiri digaji. Coba tanya ini buat antum. Dulu nyusuin antum digaji apa enggak? Nah ini nyusuin anaknya digaji sih. Sebagaimana ayat di akhir surat Al-Qasas, Allah mengatakan innal ladzi faradha 'alaikal Qur'ana laradduka ila ma'ad. Sesungguhnya zat yang mewajibkan kepada engkau Quran, maka dia akan mengembalikan engkau ke tempat asal kembali engkau. Ini ayat turunkan pada saat Nabi SAW mau hijrah ke Madinah. Nabi lagi berpandangan ke Mekah.
Arah beliau ke Madinah. Beliau lihat Mekah, sedih, meninggalin kota asal kelahiran beliau. Maka Allah turunkan, sesungguhnya zat yang mewajibkan kepada engkau Quran akan mengembalikan engkau ke tempat asalmu berada. Allah kabulkan doa Nabi SAW baru 8 tahun setelah hijrah, yaitu Fathu Makkah. Ya, jadi diketahui tadi urutannya apa hikmah di balik itu semua. Kemudian yang ketiga, mengetahui topik besar dari setiap surat. Jadi setiap surat itu ada topik besar, yang mana setiap ayat akan terakomodir oleh topik besar ini. Contoh, ayat di surah Al-Baqarah banyak. Ada banyak ayat surah Al-Baqarah, ada 280-an. Ya. Al-An'am 165. Ini ada banyak ayat-ayatnya. Dan setiap surat besar, surat-surat itu ada tema besarnya, yang dia dapat mengakomodir setiap ayat yang berada di dalamnya. Tapi yang mengetahui demikian dari penelitian ulama. Ayat ini cocok ke tema ini, ayat ini cocok ini, gitu. Itu dicari itu tema besarnya. Dan dengan mengetahui demikian, kita bisa dapat pelajaran banyak. Contoh, tema besar dari surah Al-Baqarah. Apa tema besarnya? Kalau dipikir-pikir, surah Al-Baqarah itu bahas apa? Al-Baqarah itu bahas penciptaan manusia, ya kan? Bahas juga tentang apa lagi? Tentang Bani Israel. Bahas juga tentang Talut dan Jalut, ya. Bagaimana falamma fasala Talut dan seterusnya. Kemudian bahas tentang puasa. Bahas tentang haji juga, al-hajju asyhurum ma'lumat. Banyak tuh bahas-bahas. Apa nih kira-kira yang mengakomodir semua ayat ini dia jadi satu tema? Apa kira-kira? Seandainya antum suruh bahas surah Al-Baqarah tapi suruh tentuin temanya, kira-kira gitulah. Apa yang bisa? Nah, para ulama mengatakan bahwa tema besar Al-Baqarah adalah Al-Quran sebagai petunjuk semua makhluk di bumi. Itu yang besarnya. Yang mana setiap ayat akan mengakomodir ke sini, yang menjadikan bahwa wahyu itu berpanduan untuk menyelamatkan kita ke dunia dan di akhirat. Itu yang besarnya. Ada lagi yang besar. Coba kalau juz 30. Surah An-Nasr. An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Nah, ini ayatnya. Apa tema besar yang mengakomodirnya? Bahwa apa? Kemenangan itu hanya bagi orang-orang yang menuntaskan tugasnya dengan sepenuh hati dan dengan kerendahan hati. Karena di situ kita lihat semua ayat ini mengakomodirkan tentang apa? Kemenangan. Kemenangan bagi mereka yang menuntaskan tugasnya. Baru dikatakan menuntaskan tugas kalau dia selesai menuntaskan tugas, dia mengucapkan apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Istighfar. Jadi kalau ada orang yang tugas tapi dia nggak beristighfar, dia mengandalkan kecerdasan saya bisa kayak gini gara-gara saya cerdas, gara-gara saya belajar. Berarti dia masih mengandalkan dirinya, dia nggak beristighfar. Maka tidak dikategorikan orang yang menunaikan tugas dengan kerendahan hati. Itu yang besar. Ada yang besar surah Al-Lahab. Al-Lahab itu kan bicara tentang celakanya Abu Lahab. Karena Abu Lahab ketika Nabi ngumpulin di atas Jabal Abi Qubais, semua orang-orang Quraisy, terutama keluarga-keluarga beliau mengatakan, apakah kalian percaya kalau di belakang bukit ini akan ada musuh yang menyerang kalian? Pokoknya saat itu di orasi lah sama Nabi SAW. Ternyata Abu Lahab mengatakan apa? Tabban laka ya sa'ir liyum, tabban laka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Dan Abu Lahab menggunakan dua tangannya untuk mengatakan tabban laka. Maka Allah mengatakan tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celakalah kedua tangan Abu Lahab. Karena kedua tangannya protes kepada Nabi SAW saat dikumpulkan dengan Nabi SAW. Itu POV-nya. Kalau bahasa sekarang, point of view-nya. Maka tema besar dari surah Al-Lahab adalah bahwa segala macam kelebihan yang dimiliki itu percuma bila dalam kondisi memerangi Islam. Percuma bila dalam keadaan kondisi kafir. Karena Abu Lahab adalah orang yang punya segalanya. Dan dia punya semua. Contoh, dari sisi harta dia orang
Oh, ya. Dari sisi fisik dia good looking. Kalau bahasa sekarang good looking goreng kening. Jadi bukan cuma good looking doang, tapi good rekening. Kenapa katakan good looking? Namanya saja Abu Lahab. Dia menamakan diri dengan kunyah Abu Lahab. Abu Lahab itu artinya apa? Apa itu lahab artinya? Kilau. Kalau bahasa sekarang apa? Glowing. Jadi wajahnya itu saking tampannya dinamakan glowing. Jadi betapa tampannya Abu Lahab sampai dia menisbatkan kunyahnya itu demikian. Dan dipanggil orang-orang dengan Abu Lahab. Meskipun dia punya kunyah juga namanya Abdul Uzza. Abdul Uzza. Tapi Allah memilih kunyah lain karena itu mengandung kesyirikan. Sebagaimana juga istrinya akan dihinakan istrinya kan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya nanti akan mendapati fi jidha hablum min masad. Di lehernya akan ada kalung dari api neraka. Kenapa kok leher? Karena leher adalah salah satu anggota tubuh wanita tercantik di lehernya. Bahkan mengetahui cantiknya wanita bisa dari leher. Maka Allah sengaja taruh Ummu Jamil, bayangkan, saking cantiknya istri Abu Lahab dikunyahkan dengan Ummu Jamil. Apa Jamil artinya? Indah, cantik. Ummu Jamil. Ini cantik, ganteng, sama-sama kaya dua-duanya. Tapi karena keduanya memusuhi Nabi, gak berguna harta dan kekayaan mereka. Gak berguna tampan dan cantiknya mereka gak berguna. Itu hikmah dari surah Abu Lahab. Itu contoh dari tema besar satu surat. Ya, satu surat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita daripada tema-tema yang kami jelaskan tadi bahwa tujuan Al-Qur'an ditadabburi itu diambil pelajarannya, dan tentu masih banyak pelajaran-pelajaran lainnya ya selain daripada itu, tapi kunci tadabbur adalah demikian. Yang pertama tadi apa? Dengan dipelajari apanya? Pelajari bahwa Quran berisikan tentang perintah dan larangan. Yang kedua, tentang koherensi atau keterkaitan satu surat dengan surat lain atau ayat satu ayat dengan ayat lain. Yang ketiga, betul, dengan mengetahui tema besar di setiap surat. Ini 3 kunci tadabbur atau 3 cara dalam bertadabbur. Yang mana tahapan tadabbur itu 3 juga. Apa? Tahapan pertama, memahami. Yang kedua, merenungi. Yang ketiga, mengambil pelajaran. Dengan demikian kami persilakan bagi hadirin yang bertanya, karena temanya itu saja. Bagi yang mau bertanya, maka kami silahkan. Wallahu a'lam. Ada? Kalau tidak ada maka kita cukupkan sampai sini. Kita fokus berdoa dan baca Quran. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.